Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan tema kali ini aku akan membacakan tema tentang apa yang membuat dia jatuh cinta sama kamu sehingga sulit untuk melupakanmu. Ya, apa yang membuat dia sangat mencintai kamu sehingga sulit melupakanmu. Oke, kalian boleh pikirkan siapa orangnya, dianya itu siapa, ya bisa mantan, bisa pasangan, bisa yang kalian lagi PDKT-an, ataupun orang yang ghosting kalian dan tiba-tiba dia tuh kepikiran dengan kamu tuh, mungkin itu koneksi dari dia ya, gitu. Jadi kira-kira apa yang membuat dia sulit melupakan kamu ya. Oke. Hmm, 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 hmm. Oh, Page of Cup, Six of Pentacle, kemudian Eight of Sword, The Moon, The Hero Pen. Satu lagi ya. Oke. Six of Cups. Ya, di sini ada dorongan dari alam semesta, dari sang pencipta ya, untuk memang memikirkan kamu, ya, memikirkan kamu dan selalu kepikiran sama kamu ya. Dan karena kenapa dia selalu mendapatkan dorongan ke kamu itu karena dia masih punya rasa emosi ke kamu. Ya mungkin dia masih suka sama kamu di sini karena dia masih punya gairah sama kamu di sini ya. Jadi makanya dia selalu kepikiran sama kamu. Bahkan dia ngelamunin kamu ya. Dan dia dia didorong di sini untuk mengkomunikasikannya ke kamu, tentang emosi dia ke kamu atau perasaan dia ke kamu. Ini ada dorongan memang dari alam semesta untuk mendorong dia agar mengutarakan perasaan dia ke kamu, kayak gitu. Emang ada dorongan gitu dari alam semesta gitu. Dan setiap dia mikirin kamu itu dia tuh ngerasa bahagia gitu ya, bahagia, dia senang, gembira gitu ya. Intinya emosi dia itu jadinya meningkat ya, secara positif ya. Ya, dia melihat kamu tuh apapun hal sekecil apapun yang kamu berikan ke dia itu kayak itu sangat berarti gitu di dalam hidup dia. Apapun itu, sekecil apapun itu. Mungkin kamu pernah menolong dia apa gitu yang menurut orang itu kayak, aduh cuman kayak gitu aja masa sih gitu, nggak bisa. Nah, itu kamu berikan ke dia. Ya, yang orang abaikan, yang orang remehkan, eh, untuk diberikan ke orang lain, tapi itu menurut dia kayak sebuah apa ya, berkah luar biasa di saat dia terpuruk gitu ya. Kamu memberikan sesuatu hal, walaupun itu sangat-sangat kecil, itu sangat berarti ternyata bagi dia gitu ya. Ternyata kamu dermawan banget kayak gitu. Jadi dia benar-benar merasa terima kasih banget sama kamu karena karena kamu menolong dia di saat dia membutuhkan kamu, walaupun itu hanya sekecil itu gitu ya, hanya sekecil itu. Ya, eh kamu itu ternyata orang yang bisa membebaskan dia dari tekanan, dari apa ya, kekecewaan, dari kesedihan ya. Jadi kamu bisa membantu dia eh merasa free, merasa bebas, merasa bahagia, merasa lepas gitu ya dari tekanan-tekanan hidup dia gitu. Jadi mungkin kamu itu orang yang spesial di hidup dia ya karena ketika dia mikirin kamu aja itu dia udah seneng aja gitu ya. Dan
ketika dia minta tolong sama kamu terus kamu tolong itu rasanya itu kayak wow, kamu beda dari yang lain ya ketika aku minta tolong kamu langsung gercep gitu nolong aku. Sedangkan orang-orang, bahkan orang terdekat aku mintai tolong pun mereka tidak langsung menolong aku. Tapi kamu, orang yang baru aku kenal, orang asing yang baru datang ke kehidupanku ternyata kamu lebih 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 baik dari orang lain yang selama ini udah aku kenal lama kayak gitu. Jadi kamu itu bisa memberikan energi penyembuhan bagi dia kayak gitu ya. Kamu bisa mengangkat derajat keterpurukan dia jadi suatu emosi yang bahagia. Ya, itu tadi ya, dikonfirmasi lagi dengan demun. Ketika dia banyak tekanan, ketika dia banyak ketakutan, kecemasan, datanglah kamu itu membawa energi penyembuhan. Jadi dia merasa kayak bersyukur banget bisa kenal kamu, bisa bertemu kamu itu bisa mengobati dia gitu ya. Bisa menyembuhkan dia dari rasa sakit di masa lalu, dari rasa traumatis di masa lalu. Datang kamu tuh kayak kamu itu menyegarkan kehidupan dia gitu. Kamu memberikan energi penyembuhan ya. Kamu itu bisa membuat dia tertawa lagi, kamu itu bisa membuat dia merasa kayak apa ya, berbunga-bunga, ya bahagia lah, bahagia banget. Dan kamu itu kayak out of the box gitu loh ya. Jadi gini maksudnya, eh pemikiran dia selama ini tuh kolot ya, kolot, kolot banget, tradisional banget. Jadi misalkan gini, eh kalau apa? Kalau makan tuh pakai tangan ya, jangan pakai sendok gitu misalkan ya. Misalkan dia diajarkan di kehidupan dia, di keluarga dia gitu. Makan yang baik itu mending pakai tangan, jangan pakai sendok. Nah, kamu itu justru malah pakai sendok kayak gitu. Jadi out of the box di pikiran dia ya. Jadi apa yang menjadi perspektif dia selama ini di pikiran dia yang udah menjadi stereotip di pikiran dia itu kamu hancurkan, kamu patahkan. Jadi kamu itu kayak nih orang gitu kan bagi dia ya. Kok beda gitu ya. Kamu berani walaupun kamu udah bilang jangan kayak gitu tapi ya kamu tetap lakukan dengan beraninya kamu gitu kan, dengan pedenya kamu. Jadi apa yang selama ini yang menjadi pemikiran kolot dia ternyata kamu patahkan dengan pemikiran konvensional atau tindakan konvensional kayak gitu ya. eh apa namanya ya, intinya tuh out of the box, beda dari pemikiran dia selama ini gitu. Apapun, tentang apapun, misalkan kalau perempuan tuh nggak boleh keluar malam-malam, nanti begini-begini. Dan kamu bisa mematahkannya. Kenapa perempuan nggak bisa keluar malam? Ya karena takut nanti begini-begini gitu. Kamu bisa mematahkan prinsip dia kayak gitu dengan pemikiran yang rasional gitu. Akhirnya oh iya juga gitu kan. Jadi kamu itu bukan pemikiran yang kolot kayak dia gitu. Makanya di sini aku bilang out of the box kamu itu ya. Dan aku lihat di sini ya, mungkin sebelum dia mengenal kamu itu banyak trauma-trauma tentang masa lalu dia. Dia penuh dengan rasa sakit dari masa lalu dia gitu ya. Dia ini apa ya? Intinya dia sulit untuk berdiri karena dia pernah trauma dari masa lalu ataupun tekanan dari orang-orang masa lalu dia. Dan ketika bertemu dengan kamu ternyata boom gitu kayak wow, beda nih orang gitu ya dengan orang-orang masa lalunya yang hanya bisanya merendahkan dia, menekan dia, eh, tidak bisa tidak orang-orang masa lalunya itu justru malah tidak membebaskan dia. Dan setelah bertemu kamu kayak masa depan dia itu ingin berubah karena kamu kayak gitu ya. Dia ingin merubah masa depan dia ya cuma sama kamu kayak gitu. Dia ingin merubahnya karena kamu itu ya itu tadi out of the box itu tadi ya, beda dari orang-orang yang selama ini dia kenal kayak gitu. Orang-orang di masa lalu dia yang selama ini dia pernah kenal. Kamu tuh berbeda kayak gitu. Eh dan
dia tertarik sama kamu karena kamu itu ya itu tadi, kalau bisa dibilang liar, tapi liarnya kamu itu yang membuat dia kayak justru kesemsem suka gitu ya, karena kamu juga orangnya berani, orangnya itu periang juga gitu kan, orang yang apa ya, nggak suka ikut aturan aturan dia, tapi kamu bisa mematahkan itu semua gitu. Dan itu justru membuat dia kesel, tapi ternyata jadinya terngiang-ngiang terus kamunya kayak gitu. Jadi kesal-kesal menikmati karena dia senang kalau dia memikirkan kamu. Seperti itu ya. Oke, untuk zodiak yang berdealing dengan pembacaan ini ada Capricorn, Taurus, dan Virgo, Cancer, Scorpio, Cancer, Scorpio, dan Pisces. Aku lupa terus sama Pisces, heran. Aquarius, Libra, dan Gemini. Oke, itu aja ya. Tapi tidak menutup kemungkinan kok. Ini ada energi yang paling kuat. Ini ada Pisces dan Taurus. Ya, dan Taurus ya. Tapi tidak menutup kemungkinan kedua belah zodiak pun bisa resonate kok dalam pembacaan ini ya. Kalau ini ceritanya sama dengan keadaan kamu gitu ya. Maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaanku. Oke, salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.